Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, Shalom. Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian, yang mana saat ini Senin tanggal 1 Maret tahun 2021. Kita akan membaca bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari satu dalam doa. Mari berdoa. Kasih karunia-Mu selalu indah di dalam hidup kami, membuat kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Dan sekarang kami akan membaca firman-Mu, firman yang selalu memberi kesegaran bagi seluruh kehidupan kami, firman yang menjadi pedoman bagi kami untuk memahami kehendak Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja dengan cara dan kuasa-Mu, agar kami boleh memahami firman-Mu, dan kami jadikan firman-Mu ini pelita dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca Kejadian pasal 21 ayat 1-7. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun, aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus, tema kita diberkati karena kesetiaannya. Saudara-saudara yang kekasih, jika kita melihat kehidupan Abraham dari kitab Kejadian, nyata bahwa Tuhan berjanji akan membuat ia menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberkati Abraham, membuat namanya masyhur. Tuhan akan menjadikannya berkat. Saudara, betapa besarnya janji Tuhan kepada Abraham. Dan waktu Abraham menerima janji itu, ia sudah berumur 75 tahun dan Sarai telah berumur 65 tahun. Maka Abraham berpikir, masih bisakah ia mendapatkan keturunan? Lalu dia berpikir Lot yang akan menjadi ahli warisnya. Tapi Lot telah pergi, maka harapannya hancur. Tapi saudara-saudara, Allah segera mengulangi janjinya kepadanya. Dengan secara rinci dikatakannya, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Saat ini pandangan Abraham hanya jatuh kepada Eliezer hambanya. Tapi Allah secara khusus menegaskan bahwa dari kandungannya dialah yang akan menjadi ahli waris. Dan lebih jelas lagi dikatakan, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan, tapi anak yang dijanjikan masih belum muncul, sedang usianya sudah lanjut. Abraham berumur 85 dan Sarai sudah berumur 75. Apakah masih bisa hamil dan melahirkan anak? Karena itu Abraham mendengarkan saran Sarai, mengambil Hagar menjadi istrinya. Tapi sekali lagi Allah berfirman, tidak. Yang Allah kehendaki adalah anak yang dilahirkan Sarah. Jadi tertunda lagi sampai Abraham berumur 99 tahun. Allah kembali mengatakan kepada Abraham bahwa tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak.
Sejak peristiwa Hagar, Abraham tidak berani lagi berlagak pintar. Dia taat menanti perbuatan Tuhan, sehingga Abram dan Sarah menanti. Dan ketika waktu Tuhan tiba, maka apa yang dijanjikan Tuhan tergenapi. Pada akhirnya penantian Abraham akan janji Tuhan selama 25 tahun ada hasilnya. Ia telah berhasil dan lulus di dalam pelajaran menanti. Memang saudara-saudara, pada dasarnya pelajaran menanti bukanlah hal yang mudah. Tapi hidup dan menanti memiliki hubungan yang tak terpisahkan atau tak terhindari. Misalnya, sejak datang ke dunia kita sudah mulai menanti kelahiran, menanti pertumbuhan, menanti kebutuhan kita, sandang, pangan, tempat tinggal. Ya, menanti. Terus menanti. Perlu menanti. Di dalam kehidupan ini, hal mana yang tidak perlu menanti? Hampir semua perlu untuk menanti. Kalau begitu, bagaimana kita bisa melewati atau tahu bahwa proses hidup dalam menanti ini harus kuat? Kita semua harus tahu penting perlu menanti. Tapi kita masih sering tidak sabar dan tidak mau menanti, sehingga menimbulkan banyak kekacauan, juga mengakibatkan banyak penderitaan yang tidak perlu. Seperti akibat menerobos lampu lalu lintas yang sering terjadi hari ini. Saudara, dalam Alkitab kita melihat Saul kehilangan kekuasaan raja karena ia tidak sabar menanti. Samuel untuk memimpin persembahan korban juga tidak sabar. Dalam hal pembelajaran juga demikian. Perlu yang disebut ingin cepat, malah tak dapat. Murid Yesus, Simon Petrus juga tidak sabar. Tapi saudara-saudara, kita semua belajar dari menanti, bahwa dalam kesetiaan menanti akhirnya membuahkan hasil yang indah. Kebahagiaan Sarah dan Abram membuat mereka menyaksikan janji Allah yang luar biasa. Menanti dan akhirnya hasilnya memberikan sukacita. Setia menanti, hasilnya memberikan suasana yang damai. Karena itu saudaraku, menanti Tuhan haruslah kuat dan teguh. Kata Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Kita harus menantikan Tuhan dengan setia, maka hasilnya akan memberikan sukacita. Menantikan Tuhan, harus nantikanlah dengan sabar. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Menantikan Tuhan, janji Bapa digenapi. Abraham yang tahu bagaimana menanti akhirnya menerima apa yang dijanjikan Allah. Ia menjadi bapa dari banyak bangsa dan bapa orang beriman. Dan Mesias yang dijanjikan Allah berasal dari Dia. Teruslah menantikan karya Tuhan. Kita akan memperoleh sukacita daripadanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan. Biar kami hidup dari firman ini, berkarya dari firman ini, Roh Kudus meteraikan dalam hati kami. Selalulah Engkau menolong kami. Kami percayakan hidup kami, keluarga kami, usaha kami, semua yang kami rancang, biarlah Tuhan Engkau saja yang berperkara sehingga kami boleh melewatinya dengan baik, karena kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kuatkan kami berada dalam masa pandemi, topang kami agar kami teguh. Berkati semua umat-Mu, semua anak-anak-Mu dalam jemaat, berkati kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, untuk terus mengasihi Engkau, melayani sesama kami. Pakai kami para hamba-hamba-Mu untuk melayani dengan baik. Berkatilah bangsa kami, pulihkan negara kami, berkati pemerintah kami agar terus memerintah dengan adil dan bijaksana. Selalu kami mohon semoga virus COVID-19 ini dapat diputuskan mata rantainya dengan segala usaha pemerintah kami. Bahkan kami juga sebagai masyarakat berperan aktif untuk memutuskan penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan akan menopang kami.
untuk menghadapi semuanya, untuk memutuskan mata rantai, sehingga nantinya kami akan berada dalam suasana yang normal kembali. Bapa, ini hidup kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus yang boleh mendengarkan renungan ini. Tetaplah teguh dan semangat menjalani hari ini di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Salam sehat.